Ingat, di sini saya bukan mendukung apa yang dilakukan oleh si ibu itu tadi. Kalau ini dibawa ke jalur hukum, malah takutnya nanti yang akan dipidana itu bukan Bu Mariana, tetapi kemudian diupload dan disebarkan. Dan ternyata ini yang dilakukan, yaitu saat sang wanita atau mbak ini tadi Halo Sainsikers, kembali berjumpa bersama saya Denny Darko. Tidak ada yang namanya misteri, adalah tanda-tanda yang kita semua coba untuk mengerti. Bu Mariana yang dituduh mengambil coklat ini sudah meminta maaf, tapi masih banyak netizen yang tidak rela dan meminta kasus ini dibawa ke jalur hukum. Kalau buat saya malah berpendapat sebaliknya. Bahkan ada sebuah catatan yang kalian pun harus mendengarkan, yaitu kalau ini dibawa ke jalur hukum, malah takutnya nanti yang akan dipidana itu bukan Bu Mariana, tetapi si Mbak Alfamart ini tadi. Loh, Mas Darko, kenapa begitu? Kenapa tidak membela orang kecil? Anda termasuk orang yang mempertahankan tajam ke bawah, tumpul ke atas. No, kita dengarkan dulu penjelasan dari kartu saya. Dan saya yakin setelah video ini selesai, kalau kalian mengikuti, kita semua pasti akan tambah pintar dan kita akan lebih waspada agar kebodohan kita tidak menjerumuskan kita nanti. Kita lihat menggunakan kartu yang akan saya pegang ini. Dan kalau kalian ingin mengetahui kasusnya, ini sudah ada di mana-mana. Kecuali kalian tinggal di dalam goa, kalian pasti akan tahu tentang kasus yang satu ini. Sebuah video yang terus kemudian viral, yang menunjukkan seorang yang merekam ini mengatakan bahwa si ibu mengendarai Mercy, mencuri coklat dan mengatakan ini adalah sindikat pencuri coklat. Nah, kita akan lihat dari kartu yang pertama. Kita harus tahu saat seseorang mengambil yang bukan haknya tanpa menukar itu dengan sesuatu yang merupakan sebuah kewajibannya, ini adalah sebuah hal yang dinamakan pencurian. Tidak ada kata-kata lain. Si ibu itu jelas mencuri. Jika memang betul ya kejadiannya seperti itu, karena saya tidak ada dan belum ada sebuah pengadilan tentang hal itu tadi. Tapi pengadilan masyarakat sedang dan terus terjadi. Dan jika itu adalah sebuah pencurian, maka ini akan masuk ke dalam sebuah pidana. Pidananya tergantung dari kerugiannya. Kalau ternyata coklat itu 100-200 ribu, ini masuknya pidana ringan. Karena nilai dari barangnya dicuri ini kecil. Loh, tapi kan banyak tuh yang maling ayam, kelapa, terus kemudian dipenjara. Oke, kita akan ngobrol itu nanti. Tapi kita telusuri dulu. Ini adalah pencurian dengan skala yang kecil. Tapi tetap ini adalah sebuah pencurian. Dan terus kemudian si ibu ini tertangkap basah dan dengan cepat pegawai Alfamart itu langsung merekam saat si ibu ini tadi keluar, tampak masuk mobil dan tidak keluar lagi, berusaha untuk membayar. Dan saat divideokan, yang salah ini masih tetap si ibu. Si mbaknya ini benar. Karena saat kita mencurigai seseorang, maka kita harus punya sebuah bukti yang akan membuktikan kecurigaan kita. Kita tidak boleh menuduh seseorang dan tidak memiliki bukti. Oh, kamu melakukan pelecehan seksual, misalkan seperti itu. Tapi tetap kita harus memiliki bukti apapun itu. Dan kalaupun tidak, ya tidak apa-apa kalian laporkan, tetapi tetap upayakan ada sebuah bukti yang akan semakin memberatkan orang yang melakukan hal yang kita tuduhkan. Dan di titik ini, si ibu tetap salah dan si mbak ini benar. Terjadi kesalahan kecil yang kalau menurut saya sebenarnya ini jadi sesuatu yang kuat. Jika ternyata hal tersebut kemudian diupload dan disebarkan. Dan ternyata ini yang dilakukan, yaitu saat sang wanita atau mbak ini tadi menuduh si Bu Mariana ini tadi sebagai sindikat pencuri coklat. Nah, penuduhan ini perlu sebuah bukti juga. Dan penuduhan di luar pengadilan ini adalah sesuatu yang juga akan menjadi serius jika diperkarakan. Maka yuk kita lupakan hal itu, tetapi yang terjadi saat ini adalah sesuatu yang kalau menurut saya ini akhirnya harusnya bisa menyelesaikan semuanya. Karena si ibu itu keluar, membayar coklatnya dan terus kemudian dia pergi pulang. Seharusnya ini adalah sebuah bukti kuat bahwa semuanya sudah selesai saat itu. Wets, enak aja Mas Darko, maksudnya selesai bagaimana? Karena keadaannya ini kembali seperti semula sebelum kejahatan ini terjadi. Coklatnya terus kemudian dikembalikan atau dibayar dan kemudian dipilih untuk dibayar. Sehingga tidak ada yang dirugikan di sini. Mbaknya dirugikan? Tidak dong, karena terjadi pembelian juga. Ya, emosional itu bukan sesuatu yang di undang-undang itu diatur. Tetapi saat itu terjadilah apa yang dinamakan dengan restoratif justice. Sesuatu yang terus kemudian diperbaiki, dikembalikan seperti sedia kala. Biasanya untuk seperti ini, agar sense of fairness atau keadilan itu ada mediatornya. Ini biasanya polisi hadir. Dan saat itu seharusnya permasalahannya sudah selesai. Walaupun kalau menurut saya, si ibu ini bisa memperkarakan mbak itu dengan sebuah tuduhan yang mungkin saja si mbak ini nggak bisa buktikan, yaitu sindikat pencuri coklat. Nah, kesalahannya adalah saat itu semua selesai dan si mbak ini tadi
terus mengupload apa yang divideokan dengan sebuah judul, mungkin saja ya ini ya, saya tidak mengetahui, tapi yang terdengar adalah kata-kata sebagai sindikat pencuri coklat dan menunjukkan wajah sang ibu tadi tanpa diblur. Disitulah letak kesalahan yang sesungguhnya. Seharusnya saat seseorang ini dilakukan sebuah tuduhan dan terus kemudian di-up ke sosial media, ini masih harus diblur sebelum ada sebuah ketok palu dari pengadilan yang menentukan orang ini salah atau tidak. Mohon dikoreksi jika saya salah di bawah sini. Tetapi jelas kalau kita melihat dari kacamata hukum, apa yang dilakukan oleh si Mbak ini tadi salah. Mengapa sesuatu yang seharusnya sudah selesai ini di-up dengan menunjukkan wajah orang tersebut itu tadi. Dan untuk hal ini memang betul si Mbak ini tadi sangat rawan terjerat pasal ITE. Karena sejatinya apapun permasalahan kita, perselisihan antara warga negara yang satu dan lainnya, ada kalanya kita coba untuk bicarakan hal ini, dan jika tidak memungkinkan, maka kita bawa ini ke pengadilan. Tentu saja dengan cara melaporkan kepada kepolisian agar laporan polisi ini bisa mengutus polisi untuk melakukan penyelidikan. Nah, dengan hal ini harusnya hukum dan juga presumption of innocence ini akan masih tetap bisa dijaga. Hal ini terus kemudian jadi salah, padahal ini sebenarnya adalah sesuatu yang benar saat nama baik seseorang ini itu dicemarkan. Loh, kok bisa mencemarkan? Karena kan terbukti ibu ini mencuri. Betul, ibu itu mencuri. Tetapi saat terus kemudian ada sebuah kesepakatan di sana, maka seharusnya ini selesai di titik itu tadi. Tapi terus kemudian ini berkembang menjadi lebih luas lagi. Dan ada sebuah dugaan si ibu ini melakukan pengancaman atau intimidasi. Ini baru dugaan. Tapi apapun itu terus kemudian tidak jadi soal. Karena masyarakat tidak menyukai cerita itu tadi. Seperti masyarakat tidak menyukai cerita yang saya katakan ini tadi. Yang mereka sukai adalah seorang wanita Cina, kaya raya karena mengendarai mobil Eropa. Padahal kita nggak tahu Mercy-nya tahun berapa. Karena kalau ini Mercy sekitar 20 tahun yang lalu, akan lebih murah daripada mobil Avanza yang terbaru. Dan mengutil benda tidak berharga. Terus kemudian diperkarakan oleh seseorang yang kebetulan di sini adalah orang yang kondisi sosial ekonominya lebih rendah, dan mungkin saja terus kemudian ada hijabnya juga di situ. Ini hanya dugaan. Ingat, saya di sini tidak berusaha memihak kepada siapapun. Apa yang ingin saya sampaikan adalah kehati-hatian kita saat kita melakukan sesuatu yang kita anggap sebagai hal yang benar, tapi ternyata itu bisa jadi adalah sesuatu yang salah. Di sini untungnya masyarakat langsung berpihak. Semua orang berbondong-bondong membela si Mbak ini tadi, termasuk ada juga Pak Yusuf Hamka yang juga ada hadir di sini juga, dan untungnya juga ditangani oleh seorang pengacara kondang sekelas Pak Hotman Paris Hutapea yang mengutus putranya, Bapak Frank Hutapea. Karena jika tidak, ini akan menjadi sebuah pengadilan massal. Dan kalau menurut saya, hal ini akan lebih brutal. Yang perlu katakan adalah adanya tuduhan sindikat di sini yang itu belum tentu akan bisa benar. Maka saya katakan, jika ini dibawa ke jalur hukum dan si ibu ini memiliki pengacara tandingan yang tidak kalah piawai juga, ini akan jadi sebuah kasus yang sangat luar biasa. Tapi dia ini kan kleptomas. Tapi dia ini kan berniat buruk. Ya, tetap di kacamata hukum, segala sesuatu harus ada bukti, dan ini harus bisa dibuktikan di pengadilan nanti. Maka sebaiknya apapun itu, jika kita ingin merekam sesuatu, upayakan untuk tidak berkomentar atau menuduh seseorang. Dan jika kita sedang mencari sebuah bukti, upayakan jika ini memang harus dinaikkan, usahakan untuk melindungi siapapun yang memiliki identitas di dalamnya. Maka dengan seperti ini, hak kita akan dilindungi, dan kita akan mendapatkan perlindungan hukum yang sebaik-baiknya. Dan jika kalian bertanya-tanya, kok enak begitu saja, nggak ada efek jera, cuman ngobrol begitu aja terus bisa diselesaikan, cuman minta maaf terus selesai. Nah, nggak banyak yang tahu bahwa sebenarnya pidana ini bersifat sebagai, ini mohon maaf untuk para sarjana hukum, silahkan benarkan jika saya salah, pidana ini bersifat ultimum remedium, yang artinya pidana adalah upaya terakhir jika ternyata mediasi atau musyawarah ini tidak bisa ditemukan mufakat. Sehingga kalau mediasi ini tidak terjadi, maka baru di sini mereka akan saling adu bukti dan merasa benar. Tentu saja hal ini tidak berlaku untuk tindak pembunuhan yang termasuk penghilangan nyawa, kejahatan seksual, dan hal-hal yang lainnya. Dan tetap mengupayakan perdamaian sebelum sebuah tuntutan pidana ini dilayangkan. Sebelum kita bahas efek jera, mengapa ini harus dilakukan? Karena apa? Karena kita harus tahu bahwa negara berkembang seperti Indonesia ini
dan juga sebenarnya negara yang lainnya juga sih. Ini memiliki sumber daya penegak hukum yang terbatas, yang artinya tindakan perselisihan, kejahatan, ini frekuensinya masih lebih banyak dibandingkan mereka yang menjadi personil, anggaran yang diberikan, serta fasilitas yang disediakan. Sehingga nggak mungkin dong orang dengan kerugian kecil diperkarakan terus masuk penjara. Apakah nggak mending penjara ini disimpan untuk kasus-kasus yang besar? Maksud saya bukan mengecilkan sebuah tindak pidana, tetapi jika ternyata hal tersebut bisa dikedepankan restorasi justisnya, maka hal ini akan lebih diupayakan dibandingkan menjatuhkan pidana dan memasukkan mereka ke dalam penjara. Kembali di sini, ini adalah sebuah opini, ini adalah juga sebuah opini yang saya ambil dari sebuah tautan Twitter, kalau tidak salah LBH, ini Lembaga Baku Hantam. Ini menarik sekali. Tapi coba para ahli, profesor hukum atau sarjana hukum silahkan komentar di sini. Dan tidak hanya itu, tapi adanya sebuah upaya untuk mempertimbangkan keadilan itu tadi. Keadilan bagaimana? Yang tadi saya katakan, jika ternyata kerugiannya ini hanya 100-200 ribu, tidak ada seseorang yang terluka di sana. Sehingga pasti kita harus pikirkan, melaporkan ke kepolisian, mengutus polisi untuk menyidik kasus ini. Terus kemudian memberikan sebuah berkas ke jaksa untuk melakukan penuntutan dan melakukan persidangan berkali-kali untuk menentukan siapa yang salah terhadap kerugian senilai 200 ribu ini tadi. Apakah akan sepadan dengan kerugian yang ada? Ingat, ini kontekstual dan saya mengambil cerita dari kasus coklat di Alfamart ini. Maka untuk menjelaskan tentang efek jera yang kalian nanti-nanti, kalau tidak diperkarakan, nanti dia tidak akan punya efek jera. Saya pikir dengan namanya ini di-doxing di mana-mana. Di-spill kalau bahasa milenial sekarang ini ke semua orang. Di mana Facebooknya juga sudah disebarkan, fotonya menjadi meme di mana-mana, dan toko suaminya yang mendapatkan rating 1, sehingga mungkin saja mereka sudah tutup usaha saat video ini dibuat. Maka saya lebih suka mengutip perkataan dari Bapak Frank Hutapea yang mengatakan bahwa kalau saya jadi si ibu ini, dengan semua hukuman dari netizen ini tadi, saya mungkin nggak akan keluar kamar selama 5 tahun ke depan. Apakah itu sudah cukup memberikan efek jera untuk kalian? Ingat, di sini saya bukan mendukung apa yang dilakukan oleh si ibu itu tadi. Apapun perbuatannya dengan dalih masalah kejiwaan atau lupa, mencuri adalah tetap mencuri. Dan saya mengacungi jempol kepada si mbak ini yang melakukan semua yang harus dilakukan sebagai perwakilan perusahaan untuk menjaga kerugian sekecil mungkin. Dan mbak ini patut mendapatkan penghargaan. Tapi kesalahan kecil yang ternyata untungnya ini tidak berdampak apa-apa. Inilah yang harus kita jadikan pelajaran agar kita tidak melakukan hal yang sama saat terjadi satu hal yang mengusik keadilan atau harus kita benarkan, dan kita harus mengumpulkan keberanian untuk melakukannya. Mungkin akan banyak bulian di komen-komen di bawah sini, tetapi paling tidak saya sudah ikut untuk mencerdaskan bangsa kita, untuk melek hukum, dan untuk tahu bahwa semua hal yang baik harus dilakukan dengan cara yang baik. Terima kasih dan sampai jumpa.